Makanan bergizi gratis atau MBG kini berubah arti menjadi makanan beracun gratis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hussein Abdul Sisfi dan rekan saya Dan saya Rafael Aditya Dawinata akan membawakan berita ataupun kasus terkini yang sedang viral dibicarakan, yaitu makanan beracun gratis. JPPI atau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat keracunan makanan bergizi gratis (MBG) pada 29 September hingga 3 Oktober 2025 mencapai 183 anak. Dengan tambahan jumlah tersebut, total korban keracunan MBG hingga 4 Oktober 2025 telah tembus 10.482 anak. Dengan banyaknya kasus keracunan yang terjadi, memicu ketidakpercayaan warga terhadap program MBG tersebut. Hingga akhirnya memicu polemik di pemerintahan. Menurut Menteri Pigai, keracunan MBG bukanlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Dan kali ini, saya dan rekan-rekan saya telah mengatur jadwal untuk bertemu langsung dengan para warga yang berdampak langsung dengan program MBG tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Raihani Siaga Siva Omami dengan teman saya. Di sini kita ingin mewawancarai salah satu teman saya dari kelas 11 nak. Yang boleh ditunjukkan namanya siapa? Nama saya Anissa Seninjak dari kelas 11. Oke. Gimana sih pendapat kamu terkait MBG di kalangan siswa kali ini? Untuk MBG di kalangan siswa kali ini tuh menurut saya tuh cukup kurang merata seperti distribusinya. Untuk beberapa minggu yang lalu itu distribusi itu sempat terhenti dari SPPD juga karena ada masalah di bagian pendanaan. Dan untuk beberapa hari ini baru mulai lagi dari MBG. Jadi menurut saya itu kurang efektif juga dari bagian pendanaan. Dan dimana kita juga bisa lihat untuk menu-menunya itu berbeda-beda kan. Dari yang relatif anak-anak sukai dan anak-anak sukai. Untuk beberapa menu yang mungkin siswa-siswi sukai itu mungkin seperti bulan lalu atau beberapa minggu yang lalu itu ada menu nasi kuning dan sepertinya itu menjadi favorit dari siswa-siswi dari saya dan teman-teman. Salah satunya dari kakak. Oke, baik. Dan kalau menurut kakak, apa sih efektifnya MBG dengan budget 7.000 per makanan? Menurut saya tuh kurang efektif ya, apalagi tuh menurut saya tuh untuk MBG hari ini sedikit menyampaikan bahwa MBG hari itu kita hanya mendapatkan snack, jadi tidak makan berat yaitu nasi. Jadi menurut saya itu sangat kurang efektif, apalagi untuk siswa-siswi itu relatif lebih kenyang jika memakan makanan berat seperti nasi, karbohidrat dan lain-lain dibandingkan memakan makanan ringan seperti roti yang ukurannya relatif kecil dengan susu kotak yang juga relatif. Oke, baik. Terima kasih karena sudah menyampaikan tentang wawancara kali ini, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandita Kanja. Saya di sini ingin mewawancarai salah satu guru di SMA Negeri 15 Semarang. Saya di sini bersama dengan Ibu. Izinkan saya mewawancarai Ibu terkait isu-isu yang masih beredar itu tentang keracunan MBG. Apakah rasa tidak percaya dengan program tersebut mengingat banyaknya kasus keracunan MBG? Lalu bagaimanakah cara Ibu menilai apakah MBG tersebut amat untuk dikonsumsi atau tidak? Iya, beberapa kasus yang keracunan sudah banyak ya di Indonesia. Bahkan kemarin paling dekat sama kita itu ada di Kabupaten Semarang ya, di daerah Ungaran. Nah itu juga kita sebagai guru di sini juga merasa khawatir ya dengan adanya fenomena tersebut. Nah kemudian karena memang kemudian juga melihat dari beberapa SPPG itu memang awalnya benar-benar asli catering yang benar-benar punya izin PIRT ya kalau nggak salah. Nah kemungkinan kalau mungkin lihat dari kasus-kasus yang keracunan terjadi itu adalah keadaan di mana mungkin dari pihak sekolah mintanya makanan sudah siap pagi, jadi dari dapurnya mengerjakan dari subuh ya, mungkin dari malam gitu, pagi jadi kemudian dibagikan. Dan yang terjadi apa? Mungkin reaksi kimia dari makanannya mengakibatkan menimbulkan zat lain yang menjadikan makanan itu jadi meracuni
tubuh siswa. Kemungkinan Lalu, menurut Ibu, apakah tindakan yang diambil oleh pemerintah sudah cukup untuk mengatasi permasalahan keracunan NBG tersebut? kalau tindakan dari pemerintah, kan belum melihat yang signifikan ya. Cuman kalau dilihat hari ini yang terjadi di sekolah kita, kenapa hari ini kalian dapat MBG-nya berupa snack? Katanya alasannya dari dapurnya hari ini baru ada evaluasi dari SPPG yang menangani MBG. Ya mungkin baru ada penanganan seperti itu dan kelanjutannya kan belum tahu ya dari seperti apa. Terima kasih Ibu sudah mau diwawancara. Sama-sama. Program MBG atau makanan bergizi gratis adalah program pemerintah Indonesia yang diluncurkan pada awal 2025. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program ini bertujuan menyediakan makanan siang bergizi secara gratis bagi siswa dari PAUD hingga SMA atau SMK, serta ibu hamil dan menyusui untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Target program ini sangatlah besar, menyasar sekitar 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran sebesar 171 triliun dan menjadi program prioritas nasional. Periode 2025-2029 mengalahkan kepentingan dari pendidikan dan juga kesehatan publik. Meski memiliki manfaat besar, pelaksanaan MBG menghadapi berbagai masalah dan kritik. Banyak kasus keracunan massal terjadi di berbagai daerah yang memengaruhi ribuan siswa akibat kontaminasi bakteri dan kurangnya penerapan prinsip keamanan pangan secara memadai, termasuk masalah manajemen produksi besar-besaran, kurangnya pelatihan teknis dan pengawasan ketat, serta kendala distribusi makanan yang masih membebani guru dan relawan. Selain itu, terjadi kontroversi terkait kebijakan impor peralatan makanan yang digunakan dalam program ini. Ombudsman Indonesia mengidentifikasi 8 masalah utama dalam pelaksanaan MBG, termasuk kesenjangan antara target dan realisasi, keracunan massal, kurang transparansi dalam pemeliharaan mitra, keterbatasan sumber daya manusia, kualitas bahan baku yang rendah, ketidakteraturan standar makanan, distribusi yang buruk, dan sistem pemantauan yang reaktif dan terfragmentasi. Pemerintah juga memperkuat tata kelola program untuk mengatasi krisis kepercayaan dan meningkatkan keamanan serta kualitas pelaksanaan. Secara keseluruhan, MBG merupakan program ambisius dari Prabowo yang diturunkan oleh Harto, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan membantu menurunkan angka kemiskinan serta stunting. Namun, membutuhkan perbaikan manajemen dan pengawasan agar manfaatnya dapat terwujud secara maksimal dan aman bagi masyarakat. Sekian berita dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.